Dobol. Nah, yang biasanya bisa dinilai kok. Bahasa mereka itu pasti gitu, misuhan, ya sama seperti yang saya pernah encounter itu ya. Bahasanya itu ya gitu, bahasanya itu penting. Heran tuh saya kadang-kadang ini berarti terkena cuci otak. Dari yang baik dicuci menjadi yang tidak baik. Dimasuki informasi yang kurang baik. Jadi bahasanya itu nggak ada yang sopan-sopannya. Misuh, keluar ya sumpah serapah ini. Heran tuh saya heran eh, bin apa ya, bin takjub itu. Kok bisa ya? Kiai-kiai kok bela Mbak Alawi yang sudah nyata di depan mata melecehkan mereka itu loh. Satu orang Habib bodoh itu dapat mengalahkan 70 kiai yang alim. Kok iseh diterima, iseh percaya, itu bagaimana? Coba lah kita pikir dengan nggak usah pikir dalam-dalam lah, sekilas saja. Kok iso ya? Nah, belum lagi nanti kata-katanya, anjing lah, aduh. Jadi antara Muhyiddin dengan Habibnya itu hampir sama karakteristiknya. Ada istilah, buah jatuh tidak akan jauh dari penjualnya. Muhammad Yasin Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Alawi. Kalau satu saja tidak dianggap sebagai sada itu berdampak pecahan turunannya juga bukan sada. Nggih, Pak Muhammad Yasin Yusuf. Kemarin kan 21 marga, tapi diantaranya kan ada Mbak Alawi. Gitu. Lah, Syekh Samsudin Muhammad Syarafuddin masih menunggu lagi perkembangannya. Lah, belum sempat disusulkan pecahan dari Ba'alawi itu di Indonesia, Kiai Haji Maduddin Usman berdasarkan data pustaka kitab-kitab yang ada bersama dengan data DNA yang sudah dilakukan oleh mereka, maka menyimpulkan dipecah lagi. Ada Albar, ada Al-Kaf, ada Bahsin. Ya. Bahsin itu termasuk bukan Duriah Nabi. Gitu. Kok begitu banyaknya? Ada 100 lebih sebenarnya. 114 itu aja yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Belum lagi yang ada di Jakarta, Pekalongan, Surabaya. Berikut pecahan-pecahannya. Ada yang namanya terkenal dan ada yang kurang terkenal. Ibarat partai ada partai Gurem, ada yang partai Bunafit, itu ibaratnya seperti itu. Pak Muhammad Yusuf. Jadi Mbak Alawi pecahannya semua, termasuk bukan Duriyah Rasulullah Nabi kita. Bapak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, pernah membahas kitab Ar-Raudul Jali. Sebenarnya apa alasan spesifik yang membuat kitab tersebut tertolak sebagai hujahnya Mbak Alawi? Kenapa mereka mengandalkan kitab tersebut? Ya, Pak Pamungkas Pramana. Ar-Raudul Jali itu kan ada dua yang beredar sekarang ini. Ada yang versi tahqiqan yang pertama yang ditahqiq oleh Arif Abdul Ghani, dan yang kedua yang ditahqiq disalin oleh Abu Bakar Ba'dzib. Yang banyak dan berbentuk kitab istimewa lah ya, itu yang dicetak oleh Abu Bakar Ba'dzib. Itu katanya lebih sempurna karena menyertakan manuskrip. Katanya seperti itu. Nah, kenapa kok ditolak? Karena ada kontradiksi, Pak Pamungkas Pramana. Di antaranya itu ada 5 poin yang kami temukan itu janggal. Tidak hanya kami yang menemukan, tapi pentahqiq atau penyalinnya kitab Raudul Jali itu sendiri. Ada tidak kesamaannya kedua kitab salinan tersebut. Yang pertama justru malah yang lebih kuat harusnya yang Arif Abdul Ghani. Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Beda, nama kitabnya aja itu sudah beda, walaupun tujuannya sama. Yang kedua yang Muhammad Abu Bakar Ba'adzib itu Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Beda. Intinya sama dari karangan Sayyid Murtadho Az-Zabidi. Termasuk di antara kontradiksi itu adalah ada di masalah kurun ketiga. Padahal Imam Ahmad Al-Abah itu kan abad keempat, ya kan? Kalau kurun ketiga itu kadang-kadang kita kan nggak paham. Abad itu hitungannya itu maju atau mundur? Ya, mestinya ya maju. Sekarang kan abad 21, gitu. Karena telah meninggalkan tahun 2000 ke bawah, gitu. 2000 ke atas itu berarti abad 21. Lah, pada waktu nulisnya itu apakah itu ketidaksengajaan dari
Syekh Murtado Az-Zabidi kok kurun ketiga itu bagaimana? Akhirnya diluruskan oleh Abu Bakar Ba'tib abad keempat. Nah, begitu juga tentang surat menyurat, ya, pemberitahuan bahwa yang belum lahir kok sudah diketahui itu bagaimana. Ada lagi yang justru sudah meninggal kok bisa mengatakan bahwa anaknya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu ada yang bernama Muhammad dan Abdullah. Menyandarkannya kaul ucapan pendapat ini ke Imam atau Syekh Mus'ab Az-Zubairi yang wafat tahun 236 Hijriyah. Itu Imam Ahmad Al-Aba belum lahir. Imam Ubaidillah belum lahir. Muhammad bin Ahmad juga belum lahir. Kok bisa menuliskan itu? Yang mengarang kitab Nasab Quraisy itu sama dengan yang mengarang kitab Sirrus Silsilah Al-Alawiyah, ya. Itu juga bersandar ke Al-Bukhari, ya. Bukan kitab hadis Al-Bukhari, bukan, tapi pengarang kitab Sirrus Silsilah. Padahal tidak ada di kitab Sirrus Silsilah menerangkan tentang keberadaan dari Imam Ahmad Al-Aba yang memiliki anak bernama Ubaidillah itu. Nah, ini kan kejanggalan-kejanggalan. Di antaranya juga hijrahnya Imam Ahmad Al-Aba, ya, dari Basrah ilal Masyriq. Kama qala Syaraf Al-Ubaidili itu. Banyak kejanggalan-kejanggalan. Nah, ini kenapa kok dibuat pegangan utama Marga Alawi? Ya harusnya gugur kitab tersebut. Karena itu kitab abad 12. 1190 berarti abad 12. Dan pamungkas nasabah abad 13 itu Syekh Murtado Az-Zabidi itu. Terus berikutnya, sebenarnya kitab apa yang pertama kali menyebut nama Abdullah? Apakah pengarangnya seorang Ba'alawi yang kemudian hari diinterpretasikan oleh Ali As-Sakron menjadi Ubaidillah? Sebenarnya yang pertama kali dalam kitab sejarah Tobaqat Ulama wal Muluk karya Bahuddin Al-Janadi itu menulis tentang silsilah Ali bin Jadid sampai Abdullah, bukan Ubaidillah, bin Ahmad, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali, bin Ja'far Shadiq, bin Imam Al-Baqir, sampai Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan apa? Cerita dari orang yang pernah ditemui oleh Syekh Bahuddin Al-Janadi. Tidak dari siaran langsung, ketemu langsung, reportase langsung dengan narasumber, yakni Ali bin Jadid itu. Tidak. Jadi berdasarkan cerita dari ceritanya orang gitu loh. Gitu. Lalu setelah itu terbitlah kitab-kitab diantaranya Al-Khatib, Abdurrahman Al-Khatib 855 Hijriah dengan Al-Jawharus Syafafnya ini. Padahal kitab Al-Jawharus Syafaf ini sampai sekarang nggak ada cetakannya. Versi cetakannya itu nggak ada karena memang tidak layak cetak. Kitab ini bolak-balik disalin gitu. Padahal ini menjadi rujukan utama semua kitab-kitab dari kalangan internal Ba'alawi yang ada. Al-Jauhar dari Abdurrahman Al-Khatib itu. Jadi kitab Al-Jauhar yang asli seperti Tobaqat Fuqaha'il Yaman yang versi cetak itu nggak ada. Tapi seperti atau bak senjata goib yang nanti bisa dibuat untuk menyerang lawan. Bisa seperti itu, nggih, Pak Pamungkas Pramana. Jadi pertama kali ya bisa juga sesuai dengan apa yang diinterpretasikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf itu dalam kitab Arbuqah Al-Musiqah wafat 895 Hijriah alias abad 9. Itu yang resmi. Kalau kitab semisal kitab Nasab ya, karya Al-Kadhimi, yakni kitab 880 itu tidak jelas bulat karena Abi Alawi itu justru anak turunnya dari Jadid. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada nama bahwa Alwi itu saudaranya Jadid. Lah Alwi ini apakah dari Jadid atau Alwi ini dari saudaranya Jadid? Nah, ini yang membingungkan. Dortasalsul ruwet bin bulet. Mungkin begitu nggih sementara nggih. Jadi pertama kali yang fakot fahim tu yaitu
Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf. As-Sakran itu As-Segaf. Mungkin begitu sementara, nanti kita lanjut kembali Pak. Al-Bantani, antum sudah pernah ke Yaman belum Kiai? Ada banyak nih manuskripnya. Ana lagi di Yaman nih, siap kirimkan ke saya. Saya banyak manuskrip dari Yaman karena saya sudah punya orang yang ada di Yaman. Tapi jika jenengan menawari kebaikan untuk saya akan terima. Nggih. Manuskrip kuno atau terbaru, ya manuskrip yang mana kuno. Saya kan data-data terbaru tentang Mbak Alawi mau kirimkan ke saya, nggak apa-apa. Jadi kita saling memberi dan menerima. Saya tidak harus secara fisik ke Yaman sana. Saya bisa melihat langsung melalui virtual, ya, melalui alat canggih yang saya punya. Jadi sekarang ini lintas ruang dan waktu bisa, nggak perlu ke sana. Kita mau impor barang dari Cina, nggak perlu kita ke Cina. Untuk apa sih kita ke Cina? Sudah ada kodenya, ada PIN-nya, transaksi via perbankan bisa. Langsung kirim sampai di depan mata kita. Nggak perlu saya belanja ke Indomaret, seandainya saya repot. Langsung calling berapa pun yang saya pesan dikirim ke rumah saya. GoFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Shopee, JNE, dan lain sebagainya. Jadi semua sudah tersedia nggih Pak Al-Bantani, tapi seandainya panjenengan mau mengirim data tambahan manuskrip, saya siap menerima. Saya tidak orang yang cukup secara keilmuan, tetap saya akan lapar secara keilmuan, tetap saya belum kenyang masalah ilmu tentang pernasaban tentang Habib Ba'alawi ini. Nah ini dari Vedayan official. Nah ini Vedayan ini biasanya dari Ba'alawi. Saya dikatakan ini bahasanya double. Nah, yang biasanya bisa dinilai kok. Bahasa mereka itu pasti gitu, misuhan. Ya sama seperti yang saya pernah encounter itu ya. Bahasanya itu ya gitu. Bahasanya itu penting. Heran tuh saya kadang-kadang ini berarti terkena cuci otak. Dari yang baik dicuci menjadi yang tidak baik. Dimasuki informasi yang kurang baik. Jadi bahasanya itu nggak ada yang sopan-sopannya. Misuh keluar ya sumpah serapah ini. Padahal saya tidak pernah mengatakan bahasa-bahasa seperti ini, tapi balasannya seperti ini. Ya nggak apa-apa, saya terima. Semoga jenengan Vedayan official ini diampuni. Karena jenengan belum menyadari, insya Allah suatu saat jenengan akan berterima kasih kepada saya. Apakah panjenengan ini dari kaum Ba'alawi? Saya tidak pernah menyerang secara pribadi data panjenengan, tapi secara umum Ba'alawi. Jadi jangan anggap kami ini seperti tulisan atau keyakinan anggapan panjenengan. Jadi berikutnya nggak apa-apa. Bapak Samanman, walaupun sudah sah jelas Habib itu cucu Yahudi Askenazi, Mukibinya udah terlanjur mengangking itu apa nih Pak Samanman? Nggak, ini tugasnya Ustadz Kiai harus memiliki ilmu hipnoterapi untuk kembali mencuci otak, brainwashing, dicuci otak kembali, bahwa ternyata Habib Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ba'alawi bukan keturunan Nabi, Ba'alawi bukan keturunan Nabi, sah keturunan Nabi, tapi menurut buku karya mereka sendiri, ya. Harus diulang-ulang terus, masuk ke dalam memori. Bapak Ahmad Boy, justru yang orang-orang yang membenci Habib adalah kaum Yahudi. Kalau enggak Yahudi, yang munafik itu pastilah. Ini Pak Ahmad Boy, saya cari orang-orang yang kontra dengan saya. Justru orang-orang yang membenci Habib adalah kaum Yahudi. Habib yang baik, kita tidak membencinya. Habib yang tidak baik, kita benci perilakunya dan jangan sampai kita tiru. Kalau kita secara global mengeneralisir semua bahwa kita harus mencintai Habib karena Habib adalah keturunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, darah Nabi ada di dalamnya. Berarti panjenengan Pak Ahmad Boy masih dalam pengaruh gendam. Perlu disadarkan, berulang-ulang, tidak 1, 2, 3 kali, berulang-ulang terus disadarkan. Jadi jangan dibalik, justru orang-orang yang membenci Habib. Saya tidak membenci Habib, tapi menyadarkan Habib. Jangan ngaku-ngaku lagi sebagai dzurriyyah Nabi. Jangan membodohi muhibinnya lagi. Begitu Pak Bani Suparno. Yahudi, Ba'alawi, komunis, super ngeyel, negara asalnya perang. Menurut penelitian,
yang diteliti oleh yang ahli di bidangnya. Memang ada korelasi bahwa memang Ba'alawi itu ada hubungannya dengan Yahudi. Tapi mereka tidak mau mengakui. Yahudi itu sebenarnya kan ya baik juga. Ya diakui sajalah apa adanya. Nggak perlu dihindari. Lo namanya memang begitu kok. Gitu loh. Haplogrup G itu bukan ke Arab. Arab saja bukan kok mau ke Hashimi, Alawi, Ali bin Abi Thalib itu bagaimana ya nggak bisa. Mungkin begitu Pak. Begitu nih Pak Aryo Tejo. Bongkar makam yang mencurigakan, uji forensik kerangkanya kalau ada. Ya harus begitu nih Pak Aryo Tejo. Itu namanya ilmiah. Zaman dulu ketika rangkanya Nabi Yusuf yang ada di Mesir, itu kan sudah berapa ratus tahun ya. Pada zaman migrasi Israel dari Mesir diusir Fir'aun, dibawa oleh Nabi Musa ke tanah perjanjian di daerah Palestina sekarang, itu kan ya dibongkar kerangkanya Nabi Yusuf, dibawa ke daerah Syam lah istilahnya sekarang. Nggak apa-apa, diuji forensik lah, harus begitu. Kalau ada kerangkanya ya oke. Ada kabar terbaru di Ponorogo itu ada seorang wanita dari Sayyid Yahya. Itu juga ngawur ya. Dan jenengan bisa lihat di channelnya Purbo Sasongko. Monggo dilihat. Channel Purbo Sasongko itu ada makam palsu yang baru dibangun 2 pekan yang lalu. Megah itu. Nah, nanti diziarahi, orang disuruh untuk ke situ. Berikutnya Bapak Ahmad Selamat, ngaku-ngaku dan merasa cucu Rasul, tetapi kelakuan cabul. Ya ada yang cabul, Pak Ahmad Selamat. Tapi ya orang cabul tidak hanya dari Ba'alawi saja. Bisa kiai, bisa santri, bisa lainnya. Semua bisa kemungkinan melakukan pencabulan itu. Tapi memang ada dari kalangan Ba'alawi. Kan akhirnya mencoreng nama baik Nabi lah gitu. Apalagi ada seorang pastor, Thomas Riu Assegaf. Itu jadi pendeta pastor Katolik loh ya. Itu namanya mencoreng nama baik Nabi. Kalau masih tetap percaya bahwa Assegaf itu adalah durian Nabi, berarti Anda turut serta mencoreng nama baik Nabi. Keturunannya Kanjeng Nabi katanya suci, liutoh hirokum tautuhiro, ahlul bait itu justru jadi pastor pendeta. Ayo. Bahkan yang Habib Al-Hinduan dari Banyuwangi itu menipu jamaahnya, muhibinnya 500 juta, nggak iso bayar, diajak ke kantornya, ke musolanya, atau di tempat dia ritual, diajak sholawatan, ditekek kemburu, dipateni, sak keluarga dimasukkan ke dalam penternya, mobil penternya dibakar di hutan di Rogo Jambi sana. Pelakuan Habib itu. Pelakuan Habib itu. Tidak hanya di situ, banyak sekali. Nanti kalau buka-buka semua, wah, pecah telur, anjur pesena telur. Pak Bani Sumarno, Kiai Nusantara dulu diburu dan dibunuh oleh Ba'alawi antek Belanda, kok ngaku cucu? Persaingan ekonomi menyebabkan menghalalkan segala macam cara. Dengan cara apa bisa mendapatkan ekonomi sebanyak-banyaknya, menguasainya. Yang akhirnya ya dengan cara menjadi Habib itu menguntungkan ya, karena banyak lugunya masyarakat kita, awamnya masyarakat kita dimanfaatkan oleh mereka. Itu. Ya bodohnya kita sendiri sebenarnya. Dan kita diadu domba, sesama anak bangsa diadu domba, antara muhibin dan non muhibin diadu domba. Dan Pak Fakhrudin Hidayat, wahai budak-budak sadarlah, kalian jangan mau jadi jongos di negeri leluhur kalian sendiri. Sekian juta Ba'alawi di Indonesia nggak ada yang terang-terangan ngaku bukan keturunan Rasulullah. Nggak ada yang terang-terangan mau mengaku bukan keturunan, tapi ngakunya keturunan Rasulullah. Dan Pak Ahmad Selamat, gelar dan panggilan Habib tetapi akhlak bandit. Nah, Pak Sa'ad Maulana nyatanya ada Habib mirip preman, banyak. Habib mirip preman ya banyak. Sebenarnya itu saya itu kasihan sebenarnya. Sebenarnya kalau mereka itu mau kerja apa saja, nggak usah preman lah. Yang penting halal, nggak apa-apa sebenarnya. Jangan gengsi lah gitu loh. Berikutnya anak emas 25. Ngonten perpecahan terus loh. Saya ini menyatukan panjenengan anak emas 25. Supaya apa? Jenengan rukun dengan saya, rukun dengan semuanya. Kalau saya ngonten perpecahan, berarti saya mengumandangkan jihad
melawan mereka, para habaib Alawi yang ada. Itu namanya perpecahan. Kembalikan ke aturan negara dan agama. Kita ini bersaudara. Bersaudara. Taatlah aturan negara dan aturan agama. Ini namanya perpecahan bukan persatuan Indonesia. Pancasila kita jalankan bersama. Berarti bukan perpecahan. Tapi kalau ada khilafiyah, para Ba'alawi kontra dengan saya, bukan perpecahan itu. Mereka yang belum paham isi kitabnya. Dia hanya secara internal saja memahami data pustakanya. Tidak ada perbandingan dari eksternalnya. Di luar mereka. Itu namanya yang terjadi perpecahan. Bukan khilafiyah kok sebenarnya ini. Nggak ada khilafiyah sebenarnya. Sudah jelas. Jadi kalau ngonten perpecahan terus gunanya untuk apa? Saya rugi untuk mengadu domba sama anak bangsa yang melanggar aturan agama dan negara. Tidak boleh, dosa itu. Pak Bustanul 77, Muhyiddin bilang dari cari barokah, emang Habib bawa barokah. Dan barokah yang gimana ya kira-kira Pak Yai? Barokah itu ziyadatul khair. Banyak bertambahnya kemanfaatan itu barokah. Setiap orang itu punya barokah. Siapapun itu ada barokahnya. Kayak orang bodoh sekali menurut ada barokahnya. Dengan adanya orang bodoh, maka orang yang pintar itu mempunyai tugas untuk meminterkan, mencerdaskan. Orang yang ahli neraka itu ada berkahnya juga. Kalau tidak ada orang ahli neraka, maka apa gunanya seorang alim, dai, khotib, mubalik, penceramah? Ya nggak ada gunanya, wong sudah apik semua. Dengan adanya dosa, dengan adanya kriminalitas, itu ada berkahnya. Berkahnya apa? Pak polisi bisa bekerja, Pak Satpam bisa ikut bekerja. Kalau nggak ada kejahatan, kriminalitas, maka polisi nggak kanggu. Seperti di Eropa itu ada, polisi itu hanya bawa pentungan saja. Kenapa? Negaranya sudah aman. Sudah ada undang-undang yang tertulis dan harus ditaati semua, kesadaran publik. Semua warga negara. Lah kita ini kan masih ya perenco-perenco seperti ini, gitu, Pak Bustanul. Jadi semua itu ada berkahnya. Oleh sebab itu kalau kita menganggap bahwa berkah itu hanya berasal dari Habib saja itu keliru. Keliru. Berkahnya kita ziarah kubur itu kita ingat akhirat. Nanti kita akan seperti itu. Kan begitu, itu berkah. Jadi berkah itu berasal dari siapa saja. Kalau menurut saya berkah yang paling hebat dan utama adalah berkah orang tua kita. Ibu bapak kita itu yang harus kita hormati, kita taati. Jangan kita berani kepada beliau berdua. Itu sudah aturan yang jelas dari Al-Quran kita. Jari orang Kapitayan, Kejawen, Keharingan, Pasundan itu pangeranmu sing katon. Ya wong tuamu loro iku, gitu loh. Tuhanmu yang terlihat ya kedua orang tuamu itu. Ridallahi fi ridal walidain wa sukhtillahi fi sakhatil walidain. Nah itu. Nggih, begitu nggih. Pak Khalil Kreu. Hukumnya Muhyiddin percaya bahwa Ba'alawi masih dzurriyyah Nabi Muhammad. Kalau Muhyiddin masih percaya bahwa habaib atau klan Ba'alawi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara resmi dan asli, bisa juga dia ketatrapan dosa karena sudah mendengar dari penyampaian kita selama ini. Hukum taklif itu kan ketika sudah tahu, kok nggak mau, nah itu berarti kena hukum taklif. Kalau orang yang ada di pedalaman Papua atau Afrika sana belum tahu informasi ini, ya nggak apa-apa, orang belum tahu. Orang belum tahu itu tidak ada hukumnya. Sama dengan orang tidur dan lupa. Itu tidak taklif, tidak mukallaf. Walaupun akil ya, balik. Walaupun akil balik. Oke, mungkin begitu. Oke. Berikutnya, Bapak Mustafa Ahmadi. Seruan dari Jepara, wahai Muhyiddin sadarlah, wahai Bumi bangkitlah. Ingat, sepertinya Ba'alawi atau RA pakai taktik DVD Ampera. Seperti bosnya terdahulu saat menjajah tanah air kita. Oleh sebab itu kita harus belajar sejarah. Kita harus melek sejarah. Bahwa kedatangan orang-orang Hadromi itu sebenarnya sebelum abad 18 sudah ada. Tapi tidak sebanyak setelah abad 19. 1880 itu jor-joran setelah
perkembangan ya, ditemukannya kapal uap itu. Kapal uap, ya kapal laut bermesin lah ya. Uap kayak kereta api uap gitu loh. Sekarang kan dulu kan batu bara. Jadi kapal uap mereka itu berbondong-bondong untuk bekerja karena ditawari masa depan yang cerah di Indonesia, di Nusantara pada waktu itu. Nah, di sisi yang lain tahun 1895 orang-orang Jawa, Madura, Sunda banyak yang dioper ganti ke Suriname. Suriname ini ada yang nonton kok dari Suriname. Salam seduluran saking Suriname, Wong Jawa Suriname dulu itu 30 ribuan. Tapi ada yang meninggal pada waktu turun ke pelabuhan Suriname sana. Suriname kejajahan Belanda. Nah, kenapa kok orang-orang Jawa nggak bekerja ikut Belanda saja? Karena membahayakan posisi Belanda, keamanan Belanda. Akhirnya mendatangkanlah imigran perantauan dari Yaman sana, dari Hadramaut sana. Siapa yang menceritakan itu? Ya, kitabnya sendiri dari Mufti Hadramaut, Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf atau As-Segaf dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah. Begitu nggih. Jadi The Faith at Empire. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Orang-orang pribumi entah kiai atau bukan kiai yang dengan segala cara membela habaib, mereka orang-orang berilmu tapi fanatisme mereka kepada habaib membuat mereka seperti kehilangan sebagian akal sehatnya. Ya, saya juga heran ya, Bu Zain Zeta. Heran itu saya heran bin apa ya, bin takjub itu. Kok bisa ya? Kiai-kiai kok bela Mbak Alawi yang sudah nyata di depan mata melecehkan mereka itu loh. Satu orang Habib bodoh itu dapat mengalahkan 70 kiai yang alim. Kok isih diterima, isih percaya, itu bagaimana? Cobalah kita pikir dengan nggak usah mikir dalam-dalam lah, sekilas saja. Kok iso ya? Nah, belum lagi nanti kata-katanya, anjing lah, aduh. Jadi antara Muhyiddin dengan Habibnya itu hampir sama karakteristiknya. Ada istilah, buah jatuh tidak akan jauh dari penjualnya. Itu kalau penjual buah ya, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Guru kencing berdiri, murid ya kencing berlari. Ibaratnya seperti itu Ibu Zain Zeta. Ya saya juga itu heran kok. Ini misteri kok ada ya, nyata, aneh tapi nyata itu. Malah ya paling enggak itu di tengah-tengah saja itu sudah bagus sebenarnya. Ya enggak belok kiri dan kanan. Tapi masih mencari tahu terus informasi perkembangan gitu. Harusnya begitu, itu namanya orang yang waspada. Ibu aku. Dengan adanya masalah nasab ini, kita dapat menilai mana tokoh agama yang peduli umat dan tidak. Masalah ini adalah ujian dari Tuhan untuk para agamawan. Sejauh mana kesungguhan mereka dalam menegakkan kebenaran. Memang kita dituntut untuk berani mengambil resiko. Harus ada seorang kiai, termasuk Kiai Haji Maduddin Usman, yang dicaci kesana kemari, seperti saya juga, seperti teman-teman saya juga, dicaci, dibenci, ya, dikatakan hasut, iri, atau penebar fitnah, bahkan menuduh PKI, itu ada juga. Resiko perjuangan, tapi insya Allah kita tetap istiqomah, tetap penyampaian kita berdasarkan ilmiah, tidak ngawuriyah, berdasarkan amarah, tidak berdasarkan itu. Oke, berikutnya Pak Aryo Tejo, biasa PKI teriak PKI. Oke, Pak Aryo Tejo, PKI teriak PKI, siapa gini? PKI itu Partai Komunis Indonesia. Ini kok live kok ini. Apa? Jadi Aidit itu satu marga dari pentolan PKI, Ahmad Al-Aidit. Jadi kalau mereka menuduh kita ini PKI, lah yang menuduh itu jadi PKI sendiri. Barang siapa mengatakan kafir kepada orang yang tidak kafir, dia kafir sendiri. Mengatakan murtad kepada orang yang salah alamat, berarti dia murtad sendiri. Itu. Jadi kembali,
Hukum sebab akibat tabur tuai. Punya Pak Suparwo selamat. Gembong PKI Mbak Alawi, curut-curutnya teriak PKI, maling teriak maling, copet bengok copet. Lah inilah. Kadang-kadang itu kita ini bingung ya, gara-gara informasi yang berseliweran, nggak jelas. Kadang-kadang membuat gamang was-was. Ya, pikiran atau keyakinan kita. Yang penting tetap dengan setia mengikuti channel ini dan channel-channel yang waras lainnya. Insya Allah nggak akan terbawa arus suasana yang mengandung nilai negatif ya untuk kehidupan kita. Begitu Pak Suparwo selamat. Dari Pak Nur Indonesia, teruskan kaji pustaka sebagai bukti bahwa selama ini Raden Kiai bukan menfitnah atau hasud. Maju terus Kiai. Senjata yang diarahkan ke saya, ditodongkan ke saya itu tukang pembawa fitnah. Tukang fitnah. Fitnah itu ya sama seperti Mbak Priyo ini. Ini kan jika saya nggak memiliki ini ya saya fitnah. Bisa dipenjara saya. Atau misalkan katanya hasud. Hasud itu ya iri lah. Setelah iri biasanya kan dengki ya kan. Apa yang saya cari? Untuk apa saya hasud? Nggak ada guna faedahnya. Pagi itu Pak Nur Indonesia. Berikutnya Pak Abdul Qadir official. Pak Ar-Rozak 05. Pak Kiai, jangan bosan-bosan ya untuk selalu mencerdaskan umat. Sebab menurut saya doktrin-doktrin Mbak Alawi sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tidak hanya untuk generasi sekarang, tapi nantinya. Begitu Pak. Vivo. Terus Pak Yai, monggo. Saya akan tetap istiqomah. Nanti kalau sudah masalah ini tuntas ya, insya Allah akan membahas tema-tema yang dingin-dingin saja, yang enggak terlalu berisiko tinggi. Ini Vida Inovasi lagi. Habib banyak pengikut dan pecinta bro, itu barokahnya. Nah, barokahnya Habib itu berdasarkan barokah penipuan. Sesuatu yang dibangun dari azas dasar kebohongan dan penipuan tidak akan berjalan lama. Suatu saat akan runtuh atau diruntuhkan. Fakul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Pasti akan hancur. Pasti itu sudah menjadi hukum alam Pak Fidain official. Walaupun Habib banyak pengikut sekalipun, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jangan anggap bahwa Habib banyak pengikut. Kami ini ratusan juta. Seandainya saya gerakkan habis kalian. Tapi saya masih menahan. Saya masih menahan mereka. Banyak yang sudah siap ya. Jangan, itu saudara kita. Jadi jangan macam-macam dengan saya. Saya juga bisa mengancam lah ya. Jangan belum tahu siapa saya. Orang sombong itu boleh untuk menyadarkan kesombongannya. Jadi saya doakan panjenengan sadar. Ayo bersaudara dengan kami. Jangan rendahkan kami. Jenengan katanya Habib banyak pengikut yang seperti apa? Pengikut yang dibohongi dan dibodohi. Selamanya menjadi jongos, budak, inlander, dan herder. Apakah seperti itu? Kami tidak pernah menganggap santri pengikut saya seperti itu. Enggak, justru pengikut saya wahfid janah hakal liman ittaba'akal mu'minin. Saya hormat kepada pengikut-pengikut saya, tamu-tamu saya, santri-santri saya. Saya menjadi guru karena ada murid. Kalau nggak ada murid, masa saya jadi guru? Saya bisa jalan live seperti ini karena ada jenengan semua. Jadi jenengan sangat berharga bagi kami. Gitu loh. Jadi ini yang harus kita terapkan dalam kehidupan ini. Jadi Pak Fidain official sadarlah, merenunglah, coba mintalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah memberikan jalan yang lurus kepada panjenengan. Istikharah dulu kalau memang belum dapat hidayah. Istikharah dulu. Dari aplikasi santai. Assalamualaikum Gus, tolong kirimkan Bahar Smith sama Rizik, kirimkan ke Israel Gus, agar aman Indonesia Gus. Di Yaman sudah nggak diakui kok, di sini Indonesia, khususnya Indonesia malah disanjung lucu. Kadang-kadang lisan kita nggak sesuai dengan perbuatan kita. Kadang-kadang Bahar Smith, Mas Rizik Syihab itu tapi seandainya disuruh untuk ke Papua, itu nggak akan berani. Hanya ngomongnya saja. Berbeda dengan orang Palestina itu. Berani semua, berani mati semua.
berapa puluh ribu yang mati di Palestina itu. Mereka tuh berani menentang penjajahan, betul-betul berani. Kalau Indonesia ini banyak yang lempem, dijajah Mbak Alawi loh masih ho saja. Dijajah Londo yang nggih saja. Dijajah Inggris ya bagi kaum yang belum mengerti ya sendiko dawuh. Oleh sebab itu dimulai dari sekarang jadilah bangsa yang bermartabat. Harkat martabat. Ya. Jangan sampai martabat kita rendahkan sendiri di hadapan orang-orang yang tidak bermartabat dan berderajatnya. Kita ini orang yang berderajat tinggi, bukan sombong. Percaya diri bahwa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Islam terbesar di dunia itu ada di sini. Kenapa kita bisa seperti ini? Diadu domba oleh orang yang seperti negara Belanda. Negara Belanda itu kecil, penduduknya berapa kok bisa menjajah Indonesia sebesar ini? Sebanyak penduduknya seperti di Nusantara ini. Gara-gara apa ya kita sendiri. Mbak Alawi itu sebenarnya mudah sebenarnya. Tinggal klik aja sudah habis. Sudah habis bagaimana? Habis hegemoninya. Habis kecongkaan, kesombongan, penindasannya. Saatnya kita bersatu. Lah kita ini nggak bersatu. Malah justru menghantam saya. Pemecah belah, fitnah. Nggak membawa berkah dan lain sebagainya. Tolong, ayo sadar bersama, wahai bangsaku. Dari manapun panjenengan berada, dari seluruh dunia yang sudah masuk menjadi warga negara Indonesia, ayo rukun bersama, bersatu padu, sesuai dengan Pancasila kita, Undang-Undang Dasar 45, taat hukum negara dan hukum agama. Insya Allah kita akan hidup damai selamanya, fid dunya hasanah, wa fil akhirah juga hasanah, dan waqina adzabannar. Diselamatkan oleh Allah dari kesusahan, kegundahan, dari kesedihan dan kepedihan. Baik, tetap saya doakan, semoga semakin hari mengikuti pengajian saya bagi muhibbin yang masih fanatik Habib tersadarkan dari tidur panjangnya, dari pengaruh gendamnya semua. Istikharah dulu lah. Mohon petunjuk kepada Allah kalau masih gamang, masih ragu. Insya Allah Allah akan memberikan petunjuk yang baik. Sering-seringlah untuk bertemu dengan orang yang berilmu. Jangan orang yang hanya berdasarkan barokah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.